Guys, saya sudah sampai di rumah guys dari pasar. Nah guys, ketika kita sampai di rumah dari luar, maka kita harus langsung mandi ya, bersihkan tubuh karena mungkin virus menempel di rambut, di pakaian kita. Jadi sebelum masuk ke rumah kita harus mencuci tangan dulu, lalu kemudian kita langsung mandi guys ya. Itu kehidupan dari new normal yang harus kita bersikap bijaksana guys. Jadi new normal itu bukan suatu tatanan baru ya yang digaungkan oleh para pendeta-pendeta sekarang yang mengatakan bahwa new normal itu adalah suatu tatanan baru yang menuju kepada adanya antikris. Sebenarnya terlalu jauh guys menarik istilah new normal ini kepada tatanan baru yang disampaikan oleh beberapa hamba Tuhan. New normal adalah sebuah kebijakan dari pemerintah berkaitan dengan dibukanya PSBB. Jadi kalau pemerintah tidak mengambil kebijakan ini, ekonomi dari bangsa ini akan hancur, ekonomi akan ambruk. Bahkan dikatakan para pengusaha, saya mendapat berita bahwa mereka akan tetap bisa bertahan sampai bulan Juni ya, kalau tetap ditutup dengan PSBB karena akibat COVID-19, maka para pengusaha berkata bahwa akan terjadi PHK besar-besaran di bulan Juli. Nah ini sangat berat bagi bangsa, bagi negara ini. Oleh karena itu pemerintah harus mengambil kebijakan yang buruk dari yang terburuk. Jadi memang kondisi COVID ini melanda semua orang. Jadi semua negara terkena imbas dari COVID-19. Jadi sangat berat, termasuk imbasnya ekonomi, sosial, keagamaan, ya, semua terkena imbasnya. Makanya new normal itu adalah sebuah kebijakan dari pemerintah supaya kita mendisiplin diri guys. Jadi ketika kita keluar kita harus gunakan masker ya. Menggunakan kalau bisa sarung tangan guys, dan setelah itu kita yang harus mendisiplin diri ya. Dari luar kita harus membersihkan badan ya, mandi dan sebagainya. Jangan langsung ketemu dengan anak, kita peluk anak, itu berbahaya guys, karena bisa saja virus itu nempel di bagian tubuh kita ya. Oke guys ya, jadi itu sedikit penjelasan tentang new normal. Jadi jangan dikaitkan terlalu jauh ya dengan sebuah tatanan baru yang mengarah kepada antikris ya. Antikris yang Alkitab memang akan muncul, tetapi kita tak perlu takut dengan kondisi antikris mau datang atau tidak ya. Apakah muncul zaman masa sekarang atau kapan, antikris pasti muncul ya. Memang secara teologi dalam Alkitab, secara eskatologi, antikris akan muncul ya. Tetapi Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus ya, itu adalah pribadi yang berkuasa ya, yang sanggup mengalahkan kekuatan jahat ya. Jadi Bapak Ibu Saudara tak perlu takut dengan akan kedatangan hari Tuhan ya. Hari Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Dia akan datang, pasti datang ya, menjemput daripada umatnya. Dan hari itu tidak ada yang tahu ya. Tidak ada seorang pun yang tahu hari itu kapan. Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksinya. Jadi kalau ada yang berkata, oh nanti tahun sekian Tuhan akan datang, ya jangan percaya ya. Karena Alkitab
tidak mengatakan demikian. Jangan menambah-nambahi firman Tuhan. Kalau Alkitab berkata tidak mengatakan sesuatu, maka kita tidak boleh mengatakan yang melebihi daripada Alkitab. Nah, bagaimana sikap kita menanti kedatangan Tuhan? Tuhan memberikan nasihat bahwa Tuhan Yesus akan datang dan kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu artinya seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Nah, perumpamaan ini berbicara kepada kita tentang pemahaman kita untuk siap sedia. Siap-siap sedia menanti kedatangan Tuhan. Dalam perumpamaan kita tidak bisa menafsirkan bahwa siap sedia itu seperti apa. Pokoknya Tuhan sedang menyampaikan dalam perumpamaan itu harus berjaga-jaga, siap sedia bahwa Tuhan akan datang sewaktu-waktu dan kita tidak tahu kapan waktunya. Jadi bukan berarti menafsirkan menarik bahwa minyaknya kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kalau yang perempuan yang tidak bawa minyak berarti tidak dipenuhi Roh Kudus. Itu penafsiran yang terlalu menjauh, saudara. Nah, kita menarik ayat-ayat pasal perikop-perikop sebelumnya, bagaimana Yesus menjelaskan, dan pasal selanjutnya tentang kedatangan Tuhan. Ada satu perumpamaan lagi yang Tuhan jelaskan bagaimana sikap berjaga-jaga itu, yaitu tentang perumpamaan hamba yang baik dan hamba yang setia dan hamba yang jahat. Nah, di situ diceritakan bahwa hamba yang setia, jadi ketika tuannya mempercayakan rumah tangganya kepada 2 hamba ini, dia katakan tuannya akan pergi dan satu waktu dia akan datang kembali, datang pulang ke rumahnya. Dan ketika hamba tuan itu pergi, hamba yang jahat berpikir, tuannya tidak datang-datang. Jadi dia bersikap santai, berleha-leha di rumah seenaknya. Dia merasa diri sebagai tuan pemilik rumah, jadi dia melakukan pesta pora, mengumbar dia tidak mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan oleh tuannya. Nah, sedangkan sang hamba yang setia justru dia bertanggung jawab ketika dipercaya terhadap rumah yang tuannya suruh jaga. Jadi dia waktunya membersihkan rumah dia kerjakan, waktunya dia harus melakukan tugas-tugas dari rumah itu, mungkin ada usaha dia kerjakan dengan segenap hati, dengan rasa tanggung jawab. Nah, ilustrasi atau perumpamaan ini yang Yesus sampaikan, inilah yang menjadi sikap yang dimaksud dengan berjaga-jaga. Jadi berjaga-jaga bukan berarti kita harus masuk ke dalam kamar berdoa puasa lalu kita menunggu Tuhan datang, kita harus semakin melekat sama Tuhan. Betul, memang kita harus melakukan tugas, kita harus tetap berdoa, ya. Tetapi yang Tuhan sampaikan di situ bahwa berjaga-jaga adalah kita melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau Bapak Ibu Saudara dipercaya Tuhan sebagai karyawan, bekerjalah dengan baik. Kalau Bapak Ibu Saudara dipercaya sebagai hamba Tuhan, berfungsilah sebagai hamba Tuhan yang benar. Kalau Bapak Ibu Saudara dipercaya sebagai pengusaha, berfungsilah, bertanggung jawab sebagai pengusaha yang jujur, yang memperhatikan karyawannya dan melakukan usaha dengan benar. Itu yang dimaksud dengan bertanggung jawab, berjaga-jaga. Berbeda dengan hamba yang tidak setia, hamba yang jahat. Dia berpikir tuannya aja nggak lihat, tuannya aja nggak datang. Dia melakukan sesuatu dengan ketidakjujuran, usaha pokoknya usaha yang tidak benar. Kemudian seorang karyawan dia bekerja seenaknya, jadi hidup dalam pesta pora, hidup dalam keduniawian, dalam prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, ketika tuannya datang, tentunya hamba yang setia akan siap. Hamba yang setia, saya sudah melakukan tanggung jawab, saya sudah melakukan
tugas saya. Dan itu sudah dibangun dengan sekian lama, ya, sekian kalau tuannya tidak datang 10 tahun, dia sudah bangun itu rasa tanggung jawab itu. Ya. Tetapi hamba yang jahat, ketika tuannya datang, dia tidak siap. Dia akan merasa ketakutan dan dia kebingungan. Dia tidak bisa menebus kesalahan 10 tahun itu. Nah, itulah yang diceritakan dalam 5 gadis bodoh dan 5 gadis pintar. Ya. Jadi ketika tuannya datang, ya, minyaknya itu minyak yang sudah dipersiapkan itu oleh 5 gadis bijaksana, itu tidak bisa dibagi, tidak bisa di-share. Artinya tanggung jawab rasa yang sudah dibangun oleh hamba yang setia, hamba yang takut akan Tuhan, dia sudah bekerja, melakukan tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab, itu tidak bisa di-share. Makanya ketika si gadis bodoh itu berkata, tolong bagi minyaknya buat kami, dia bilang, tidak akan bisa, itu tidak akan cukup bagi kamu. Artinya bahwa rasa tanggung jawab yang sudah diproses selama 10 tahun si hamba yang setia, dia lakukan tugas dan tanggung jawabnya, itu tidak bisa dibagikan kepada orang lain. Ya, jadi minyak itu berbicara tentang tugas dan tanggung jawab seseorang dalam melakukan rencana Tuhan, dalam tugas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, itu tidak bisa di-sharekan ketika Tuhan datang, itu sudah terlambat. Ya. Gadis bodoh tidak bisa mengulang, ya, tidak bisa mengulang ke belakang mencari minyak lagi. Ya. Mencari minyak untuk menebus sudah terlambat karena Tuhan sudah datang. Ya. Dan hamba yang jahat pun demikian, dia tidak bisa mengulang masa 10 tahun mungkin sebelum tuannya itu datang. Dia tidak bisa mengulang, kejahatannya sudah menjadi satu hal yang menjadi proses di dalam kehidupannya, menjadi satu karakter, menjadi satu habitat yang tidak bisa ditebus dan tidak bisa berkata, Tuhan ampuni saya. Ya, pada waktu Tuhan datang itu sudah terlambat. Ya. Nah, masa-masa sekarang sebelum Tuhan datang, mari kita masih ada anugerah, masih ada kasih karunia untuk kita bertobat, kemudian melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, demikian sharing apa yang saya bisa sharingkan, ya, berkaitan dengan new normal, ya, kondisi keadaan bangsa kita. Ya. Jadi ini adalah kebijakan pemerintah untuk supaya ekonomi bangsa ini bisa pulih. Ya. Meskipun pemerintah mendampingkan dengan standar kesehatan, jadi akan dibuka mal-mal, ya, semua usaha-usaha akan mulai dibuka, tetapi dengan standar-standar kesehatan yang cukup ketat, supaya kita bisa terhindar, setidaknya menghindari penyebaran virus corona ini. Ya. Jadi bukan sebuah aturan yang mengatur hidup kita. Nah, aturan yang dibuat pemerintah standar kesehatan ini, masalah mencuci tangan, masalah untuk membersihkan diri, memakai masker, bukan untuk membatasi kita, bukan untuk mengatur hidup kita. Justru aturan pemerintah dengan standar kesehatan ini menyelamatkan kita. Ya, berpikirnya jangan terbalik, ya. Jadi menyangkutkan kepada satu tatanan baru yang mengelola hidup manusia. Wah, itu saya pikir itu terlalu jauh konteksnya, ya. Jadi Bapak Saudara, tetap jaga kesehatan kita, tetap kita yang harus berdisiplin, ya, di tengah masa COVID-19 ini dengan kebijakan new normal, ya. Salam sehat, kiranya Tuhan memberkati kita. God bless you.